Gadis hitam menghabiskan 8.000 yuan untuk membeli ribuan kecoa hidup secara online. Dia bahkan khusus meminta penjual untuk mengganti label menjadi daging babi. Dan ini bukanlah kebiasaan aneh dari gadis tersebut. Alasan dia melakukan ini adalah untuk menghukum pencuri makanan. Ternyata, memang benar. Tak lama kemudian, nenek tua di sebelah sudah menangkap satu kotak daging babi hitam dengan diam-diam. Dia langsung merasa sangat bersemangat dan berpikir dia telah mendapat untung besar. Dia segera ingin membukanya dan mengajak menantunya yang hamil untuk menikmati makanan itu. Namun, pada saat nenek tua membuka kemasan itu, sekumpulan kecoa langsung terbang keluar dari dalam kotak. Ibu dan anak itu langsung terkejut sampai kehilangan kesadaran. Namun, pelajaran kecil ini tidak cukup bagi mereka berdua. Ternyata, 3 hari yang lalu, nenek tua mengajak menantunya melakukan sesuatu yang sangat membuat marah. Hanya karena menantunya sedang hamil. Nenek tua itu langsung merasa sangat bangga. Dia menetapkan aturan aneh bagi semua penghuni gedung. Dia tidak hanya meminta mereka untuk berhenti menggunakan wifi, bahkan ingin agar semua peralatan rumah tangga dimatikan. Tujuannya adalah untuk melindungi cucu kesayangannya dari radiasi. Bahkan hak orang lain untuk menggunakan kosmetik saja harus dia rebut. Seorang penghuni wanita cantik melihat permintaan yang aneh ini. Dia langsung marah dan menyuruh mereka untuk sadar. Tanpa banyak bicara, dia langsung mengusir nenek tua itu. Namun nenek tua itu tetap tidak mau menyerah. Dia kemudian membalas dengan ancaman di grup pemilik. Ia mengancam jika dia menemukan seseorang melanggar peraturan yang dia buat, maka pasti orang itu tidak akan mendapat hasil yang baik. Wanita cantik itu sedang mengeluh bahwa nenek tua itu gila. Namun, pada detik berikutnya, orang itu tiba-tiba datang lagi. Di sebelah, menantu perempuan tiba-tiba berpura-pura kesakitan. Nenek tua itu melihatnya dan menjadi sangat khawatir. Dia bersikeras untuk menghilangkan semua radiasi, agar menantu perempuan bisa tenang menjalani masa hamil. Maka dia menerobos masuk tanpa menghiraukan larangan dari wanita cantik itu. Kemudian dia mencabut semua kabel internet. Wanita cantik itu ingin berdebat dengan alasan. Namun, dia malah didorong tanpa ampun hingga terjatuh. Saat itu, tiba-tiba putra nenek itu datang. Nenek tua itu seketika menjadi lebih percaya diri. Dia segera memerintahkan putranya untuk menghancurkan semua peralatan di rumah gadis itu. Menantu perempuan yang hamil saat itu langsung melindungi perutnya yang semakin terasa tidak enak. Pria itu merasa sangat sakit hati. Dia segera berbalik dan berlari untuk memberi pelajaran pada gadis itu. Untungnya, pada saat kritis ini, 2 polisi tiba-tiba muncul dan mengendalikan pria itu. Belum sempat polisi menanyakan apa yang terjadi. Menantu perempuan yang hamil mulai membalikkan fakta. Dia bahkan mengancam anak yang ada dalam perutku. Itu yang kamu sebut sebagai negosiasi. Kalian hampir menghancurkan pintu rumahku. Jadi aku menelepon. Dan juga, polisi yang baik. Aku butuh bukti. Lihat, rumahku dipasang kamera pengawas. Ini adalah kejadian yang baru saja terjadi. Jika tanganmu itu turun, minimal akan ditahan selama 5 hari. Apakah kamu tahu? Tahu tapi masih berani memukul. Masih bertanya padamu. Ini adalah tindakan masuk tanpa izin. Tante, ini merupakan tindakan melanggar hukum, tahu kan? Bukankah aku hanya ingin dia mengikuti aturan gedung? Menantu perempuanku hamil. Inilah yang membuatku. Tunggu, aturan gedung. Melihat polisi yang bingung, gadis itu cepat-cepat menyerahkan selembar kertas merah dari meja. Akhirnya, paman itu membaca dan langsung merasa bingung. Kemudian, dia memperingatkan keluarga nenek tua itu agar tidak bersikap sembarangan lagi. Nenek itu melihat bahwa tidak ada yang mendukungnya. Jadi terpaksa pergi sambil mengomel. Menghadapi tetangga yang begitu konyol, gadis itu hanya bisa menganggap dirinya sial. Tapi satu masalah belum selesai, masalah lain muncul lagi. Sejak 2 keluarga itu bertengkar, gadis itu selalu menghilang tanpa alasan setiap kali memesan makanan. Aneh sekali, apakah kamu begitu panik? Sampai gadis itu membuka kamera pengawas dan melihat. Dia baru menyadari bahwa semua pesanannya dicuri oleh nenek tua yang tinggal di sebelah. Gadis itu langsung marah besar. Bahkan menantu perempuan pelanggan tidak bisa tahan. Dia segera berjalan dan mengetuk pintu. Untuk meminta penjelasan dari nenek tua. Kembalikan pesananku. Siapa yang mencuri pesanmu? Jangan menuduh tanpa bukti di sini. Baiklah. Saya bilang, ya, saya punya bukti. Tunjukkan baik-baik. Kamera pengawas di rumah saya merekam semuanya. Bukti. Mencuri pesananku di depan pintu rumah. Tunggu saja. Pesananmu. Pesan barang payah apa? Gadis kecil seperti itu. Bicara dengan nada yang sangat kasar. Saya kira ada kesalahan. Jangan bilang itu mencuri. Hanya barang payah yang kamu pesan. Dia takut salah makan. Perutnya sakit. Membuat saya sangat marah. Sampai hari berikutnya, gadis itu memesan 1 kotak penuh ceri lagi. Setelah pengantar makanan menelepon untuk memberitahu, dia meletakkannya di depan pintu. Namun saat gadis itu pergi untuk mengambilnya, dia menemukan bahwa pesanannya telah hilang lagi. Saat dia kebingungan, dia tiba-tiba teringat pada nenek tua yang sewenang-wenang itu. Dia segera mengeluarkan ponsel untuk membuka kamera pengawas. Mencuri pesananku sudah cukup. Mencuri ceriku. Kembalikan ceriku. Kembalikan ceriku.
Ada apa lagi? Kembalikan ceri saya. Kamera pengawas di rumah sudah merekam semuanya. Itu kamu, mengambil ceri saya. Ceri saya. Jangan menakut-nakuti orang di sini. Tidak mengakui juga tidak ada gunanya. Kamera di rumah saya sudah merekam semuanya. Video ini tidak bisa membuktikan apa-apa. Saya mengambil barangmu. Hanya 5 menit total. Ceri saya hilang. Kamu bahkan membawa sebuah kotak besar ke sana. Bukan kamu yang mengambilnya. Siapa yang mengambilnya? Ini terekam di kamera pengawas. Saya mencuri paket di depan pintu rumahmu. Apa? Saya baru saja keluar untuk mengambil paket. Tidak melihat ada paket di depan pintu rumahmu. Kamu, si penggoda, tidak bisa menjaga barangmu sendiri. Jangan makan di sini. Jelas itu kamu. Apa katamu? Berapa banyak nilai satu ceri? Ketuk pintu terus-menerus. Kamu masuk dan keluar dari kebun bawang saya sesuka hati. Apa yang harus saya lakukan jika ini mengganggu tidur siang cucu saya? Bukan saya yang menyebutmu. Seorang pemuda dengan kelopak mata. Kenapa begitu dangkal? Dari mana ceri ini? Tunggu, berhenti di situ. Ceri kamu, apa yang terjadi di sini? Apalagi yang bisa dibicarakan? Sen Guokun, segera keluar dari rumah saya. Kamu sudah memasuki rumah orang lain secara ilegal. Jika tidak keluar, saya akan memanggil polisi. Kamu akan melapor? Maka saya juga akan melapor. Kamu mengambil ceri saya. Tidak, cepat laporkan. Apakah ceri ini tertulis namamu? Bahkan jika polisi datang, tanpa bukti yang jelas, apakah dia berani menangkapku? Tepat, aku bilang padamu, gadis kecil, kenapa kamu seberani ini? Apa ibumu kekurangan makanan darimu? Atau kekurangan pakaian darimu? Membuatmu datang ke rumah kami dan membuatku kelaparan. Jika kamu benar-benar lapar, dapur kami masih ada sisa nasi dari 3 atau 4 hari yang lalu. Atau bisa saja kamu makan sedikit. Makan apa? Di tempat sampah bawah ini. Di mana-mana ada makanan anjing. Berikan saja padanya, agar dia tidak mengganggu dengan suaranya. Kamu apa? Kalian, jika mau melapor, cepatlah. Kebetulan, aku akan melaporkanmu karena masuk secara ilegal. Merencanakan kejahatan. Jika tidak berani melapor polisi, cepat pergi dariku. Lihatlah penampilanmu yang melarat ini. Sungguh sial. Kalian, pergi, cepat pergi dariku. Di lain waktu, jangan datang mengganggu. Tepat, jika kamu terjangkit rabies, cepatlah berobat. Aku sedang hamil. Jangan sampai menulari aku. Bagaimana ini? Kalian adalah pergi jauh. Terlalu mengganggu orang. Terlalu mengganggu orang. Nenek tua. Kakak, apakah kau baik-baik saja? Nenek tua itu memang gila. Kita tidak usah peduli padanya. Siapa yang punya sifat seperti mereka? Jelas-jelas mereka yang mengganggu pesananku. Aku mencintai ceriku. Mereka tidak mengaku. Kakak, kamu baru saja tidak tahu. Penghuni sebelumnya di tempatmu. Dia seorang anak laki-laki. Sering memberi makan kucing liar di bawah. Nenek tua tidak suka. Mengatakan dia menantu yang terhormat. Bukankah ini memaksa orang untuk menjual rumah mereka? Apakah polisi ini tidak mengurusnya? Urus apa sih? Polisi mengatakan satu kata yang serius. Nenek tua itu langsung terjatuh ke tanah. Mengatakan jantungnya sakit. Mengatakan polisi ini mengganggu orang. Sekarang ini, menantu perempuan nenek itu hamil lagi. Nenek tua ini dan wanita hamil. Sekarang jadi lebih sewenang-wenang. Apakah kita harus membiarkan mereka? Begitu bingung dan aneh. Di dunia ini, apakah masih ada hukum di sini? Kamu bilang nenek tua ini tahu menantu perempuannya hamil. Bukan cucunya. Jika tidak ada bukti. Tidak berani bicara sembarangan. Jika nenek tua itu mendengarnya, bisa saja mencelakakanmu. Tapi lihatlah, perilaku ini begitu akrab. Lihat usianya. Itu adalah ayah dari menantu perempuan. Tapi wanita juga tidak boleh membawa seperti itu. Lebih baik menghindari masalah daripada menambah masalah. Keluarga itu semuanya pembohong. Tidak ada yang baik di tahun ini. Karena dia sangat suka mencuri paket, maka saya akan membiarkannya mencuri satu. Apakah ada orang di sini? Daging babi hitam sudah datang. Sudah saya letakkan di depan pintu. Kaya, apa yang membuat kita kaya? Barang bagus. Kaya, apa yang membuat kita kaya? Bukankah ini daging babi hitam? Bagus, dasarmu yang jelek, sampai-sampai mau menyakiti saya. Hei, apakah ini pengelola? Seseorang di sini sengaja meracuni. Kalian belum datang untuk mengurusnya. Ada yang mati. Ibu saya yang menyembelihnya untuk saya. Kecoa yang berusia 2 bulan. Kenapa bisa hilang seperti ini? Apakah kamu berani mendorong saya? Wanita jalan kecil. Apakah kamu mengerti tentang menghormati orang tua? Hormati orang tua. Kamu lebih tua, jadi kamu orang tua. Yang di kuil itu, kura-kura tua. Dia sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Kamu panggil dia kakek. Apakah dia keras? Wanita jalan kecil. Kamu merasa hebat hanya dengan mulutmu.
Semua orang cepat lihat. Wanita jalang kecil sengaja mencuri kecoa untuk menyakitiku. Hanya saja ini yang berikutnya. Kalian yang jadi korban. Kamu mencuri paketku, dan kamu masih mau mengeluh. Kalian datang tepat waktu. Lihatlah kecoa-kecoa ini. Semuanya dia sengaja lepaskan. Kalian cepat usir dia. Pemilik ini, perilakumu seperti ini. Sudah melanggar hukum. Apa yang melanggar hukum? Ini adalah paket rumah saya. Apa salahnya membeli kecoa di rumah saya? Bagaimana bisa itu melanggar hukum? Benar, kalian belum tahu. Urutan kejadian ini. Itu dia mencuri paket rumah saya dan membukanya. Saya belum menuntut tanggung jawabnya. Dia memang seorang pencuri. Kamu juga pernah mencuri pesananku. Kami sudah menangkapnya sebelumnya. Dia mencuri paket. Dan itu bukan hanya sekali. Iya, apa itu mencuri paket? Koridor ini adalah area publik. Ketika kami membeli rumah, kami telah membayar biaya bersama. Barang yang diletakkan di area publik. Saya mengambilnya sembarangan, lalu bagaimana? Nenek ini tidak mengambil paket orang. Itu memang tindakan ilegal. Ayah, semua orang, cepat lihat. Wanita jalang ini bersekongkol dengan pengelola, mengganggu nenek tua. Jadi, tadi kamu langsung saja pergi. Kemarin juga pergi tanpa memberitahu. Apa? Pemilik ini, mengenai hal ini, saya rasa, kalau gitu ya sudahlah. Sudahlah, apa yang sudahlah? Kalian semua sudah mendengar. Dia yang mencuri paket kita. Bagaimana bisa begitu saja? Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia takut kecoa. Dia memang sengaja ingin mencelakakan cucu kesayanganku. Kalau ada yang terjadi pada menantu perempuanku, jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan selesai dengan dia. Apa yang kamu katakan? Dia menjadi takut. Takut. Ya harus mengganti rugi. Harus mengembalikan 5.000. Kenapa kamu tidak pergi merebut? Untuk apa 5.000? Mendapatkan uang dari pengemis. 50.000. 50.000. Apa kamu gila? Saya akan menelepon polisi. Saya akan melaporkan kalian. Mendobrak pintu. Laporkan saja. Siapa yang takut? Aku malah takut kalau kamu tidak melapor. Apakah ini polisi? Saya akan mengadukanmu. Seseorang sedang mendobrak pintu. Kakak Sanshan. Saya sebelumnya melihat berita. Seseorang memesan makanan sangat pedas. Lalu makanan dibawa orang. Dimakan. Kemudian masuk rumah sakit. Akhirnya orang yang mencuri makanan justru mengadukan orang yang memakan makanan itu. Dan akhirnya malah dihukum untuk ganti rugi. Siapa di antara kalian yang melapor ke polisi? Polisi, teman. Dia meracuni. Mengirimkan kecoa dengan sengaja. Membuatku harus mengirimkan paket. Semua yang memarahiku adalah kecoa. Bahkan menantu perempuanku yang hamil juga sangat ketakutan. Sekarang perutnya masih sakit. Saya yang melapor ke polisi. Dia yang mencuri paket rumah kita. Lalu dia juga meributinya. Xiao Ye, perasaanmu, kami sepenuhnya bisa memahami. Tapi kecoa pengganggu, menginduksi orang lain untuk membuka. Ini sudah menjadi tindak pidana penempatan bahan berbahaya. Apa itu? Tindak pidana penempatan bahan berbahaya. Kecoa ini adalah milik ibuku, yang dikirimkan kepadaku. Aku punya penggunaan yang sah. Penggunaan yang sah. Iya. Ibuku mengirimkan seekor ayam untukku. Aku meminta dia mengirimkan beberapa kecoa. Aku ingin menggunakannya untuk ayam. Iya, kamu lihat. Dia mengirimnya ke rumah. Ini jelas diletakkan di koridor. Koridor ini adalah area publik. Barang-barang di area publik. Aku ambil. Ada apa? Sebelumnya makanan pengantar pedas yang aneh itu. Bukankah kita sudah memberikan kompensasi kepada orang itu? Apa itu makanan pengantar pedas yang aneh? Itu adalah berita yang itu. Anak tetangga salah mengambil pesanan makanan. Orang itu menyimpan dendam. Jadi sengaja memesan yang sangat pedas. Bahkan harus membayar ganti rugi kepada orang tersebut. Bibi, kamu pasti membaca berita palsu. Saya juga tahu kasus itu. Meskipun sudah diputuskan. Tapi tetangga itu tidak mendapatkan ganti rugi. Akhirnya malah harus membayar uang pesanan makanan. Apa? Nenek ini. Saya sarankan kamu tidak banyak menonton yang namanya itu. Nomor perak. Kamu benar-benar berpikir. Pengadilan itu milik keluargamu. Harus sesuai dengan aturan. Saya tidak peduli, kalian polisi dan wanita jalang ini. Sebentar lagi, seketika datang untuk mengganggu saya. Ayo semua, cepat lihat, polisi mengganggu nenek tua. Siapa yang berani mengganggu ibuku?